Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai underdetermination. Namun sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri yaitu Yufaris Asma dengan NIM belakang 062, Rivaldo Elsa Kalona dengan NIM belakang 063, dan Muhammad Diwa Al-Aziz dengan NIM belakang 064. Di sini ada materi yang akan kami jelaskan. Yang pertama ada introduction, yang kedua under determination, dan yang ketiga itu constructive empirism. Kita masuk ke introduction. Sebelumnya kami akan mengulas kembali beberapa hal. Yang pertama itu realisme, yang merupakan pandangan metafisik. Realisme menyatakan bahwa realita wujud, eksis, dan bebas dari pikiran dan persepsi manusia. Nah, yakin bahwa tujuan sains adalah untuk menyediakan deskripsi yang benar tentang alam. Sedangkan yang kedua itu anti-realisme, yaitu menolak pandangan metafisika. Realisme yang menyatakan bahwa terdapat realita bebas dari pikiran. Berdasarkan keyakinan itu, anti-realisme memandang sains tidak dapat menjangkau hal-hal yang unobservable. Nah, bagi anti-realis, entitas yang tak teramati hanyalah angan-angan yang direka-reka oleh ilmuwan untuk menerangkan fenomena yang tak teramati. Banyak teori yang melibatkan entitas yang tak teramati justru berhasil secara empiris, yakni mampu memprediksikan perilaku objek dalam dunia yang teramati. Kemudian yang ketiga ada rasionalisme. Rasionalisme adalah suatu aliran filsafat yang berupaya untuk memperluas metodologi yang dipersepsi dari matematika ke seluruh ilmu pengetahuan. Kemudian ada empirisme. Empirisme berpandangan bahwa sumber pengetahuan adalah pengalaman indrawi, bukan penalaran murni. Nah, sekarang mengapa ada orang yang menjadi anti-realis ilmiah? Jelas, jika seseorang adalah anti-realis metafisik, maka ia secara otomatis juga anti-realis ilmiah. Tetapi kami akan fokus pada argumen khusus untuk sains. Jadi perdebatannya bukan tentang apakah kita harus percaya pada pohon dan batu atau tidak, tetapi apakah kita harus percaya pada entitas yang tidak dapat diamati. Secara historis, salah satu motivasi penting untuk anti-realis adalah argumen dari underdetermination. Misalkan Anda melihat seseorang bermain piano di salah satu ruang kelas. Nah, tetapi hasilnya sangat buruk. Bagaimana Anda menjelaskannya? Pemain yang buruk, piano yang disetel dengan buruk, atau pemain yang baik dengan cedera tangan? Idenya adalah seringkali dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam sains, ada lebih dari satu teori, penjelasan, atau hukum yang sesuai dengan bukti. Jadi mengapa kita harus percaya pada satu teori daripada yang lain? Kemudian kita masuk ke underdetermination. Definisi dari underdetermination adalah pandangan bahwa fakta-fakta tidak menentukan teori, sebab tidak ada teori tunggal untuk satu fakta, melainkan terdapat sejumlah teori yang sesuai, cocok, atau kompatibel dengan fakta, dikemukakan oleh Southwell pada tahun 2013. Contohnya di sini ada teori evolusi yang dikemukakan oleh Lamarck dan Darwin. Dua-duanya sama-sama mengemukakan tentang mengapa pada saat ini jerapah berlayar panjang namun bertentangan. Lamarck menyatakan bahwa sejak zaman dahulu leher jerapah itu pendek, namun karena sumber makanan di bawah itu menipis sehingga mereka beradaptasi dengan cara memanjangkan lehernya supaya bisa menjangkau daun yang ada di atas pohon. Sehingga pada saat ini leher jerapah panjang. Namun menurut Darwin, pada zaman dahulu, jerapah itu memiliki dua jenis. Yang pertama jenis leher panjang dan yang kedua jenis leher pendek. Karena sumber makanan di bawah itu menipis, jerapah leher pendek tidak mampu beradaptasi dan tidak mampu bertahan hidup sehingga mereka terseleksi dan sekarang yang tersisa hanyalah jerapah leher panjang. Ini adalah sub-sub diskusi yang akan kita bahas
pada materi under determination. Yang pertama ada weak under determination, yang kedua ada strong under determination, yang ketiga ada Duhem qualitasis, dan yang keempat ada response to strong under determination argument. Weak under determination. Berikut argumennya. 1. Misalkan beberapa teori T diketahui dan untuk semua bukti konsisten dengan T. 2. Ada teori lain T bintang yang juga konsisten dengan semua bukti yang tersedia untuk T. T dan T bintang ekivalen secara empiris lemah dalam arti bahwa keduanya sesuai dengan bukti yang telah kita kumpulkan sejauh ini. Yang ketiga, ada jika semua bukti yang tersedia untuk T konsisten dengan beberapa hipotesis oleh hipotesis lain T bintang, maka tidak ada alasan untuk percaya T benar dan bukan T bintang. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk T benar dan bukan T bintang. Bahwa kedua teori underdeterminate dengan cara ini terjadi sepanjang waktu dalam sains. Jadi untuk menyediakan cara untuk memutuskan antara T dan T bintang, kita perlu mengumpulkan bukti lebih lanjut, khususnya bukti yang akan membedakan antara T dan T bintang dengan berfokus pada perbedaan prediksi kedua teori. Itulah ide menggunakan eksperimen penting. Akan tetapi, kita hanya dapat mengumpulkan sejumlah fakta yang terbatas, sementara kemungkinan selalu ada teori lain yang sesuai dengan fakta yang ada. Mungkin kita hanya belum memikirkannya. Jadi argumen underdetermination dapat diperkuat dengan cara ini. Untuk setiap teori T, selalu ada teori lain T aksen sedemikian rupa sehingga 1. T dan T aksen ekivalen secara empiris lemah. Yang kedua, jika T dan T aksen ekivalen secara empiris lemah, maka tidak ada alasan untuk mempercayai T dan bukan T aksen. Salah satu jawaban yang mungkin adalah menyangkal 2, yaitu menjawab bahwa hanya karena teori ekivalen secara empiris lemah, T bintang ada tidak berarti bahwa kita tidak memiliki alasan untuk memilih T daripada T bintang. Misalnya, Popper berpendapat bahwa jika T bintang ad hoc dan tidak memerlukan prediksi empiris lain yang dapat dipalsukan, maka itu harus diabaikan. Tentu saja, Popper juga tidak ingin membiarkan kepercayaan pada T, tetapi strategi ini dapat disesuaikan dengan induksi dengan mengatakan bahwa teori saingan manapun harus memberikan konten empiris tambahan, tidak hanya menjelaskan fakta yang sama seperti yang dilakukan T. Contohnya itu evolution theory versus creation theory mengatakan bahwa Tuhan menciptakan dunia hanya 6.000 tahun yang lalu, tetapi memasukkan fosil dan hal-hal yang semacam itu untuk membuatnya tampak seperti dunia lebih tua dan kehidupan tunduk pada evolusi. Kita masuk ke strong under determination. Klaim under determination yang kuat bahwa semua bukti yang mungkin akan gagal untuk memberikan alasan yang baik untuk memilih satu teori daripada klaim under determination yang lemah, yang mengklaim bahwa bukti dalam pertimbangan pilihan teori yang kurang ditentukan. Daya tarik untuk under determination yang kuat adalah bentuk skeptis umum argumen yang sering digunakan dalam filsafat. Argumen mimpi Descartes dalam meditasi pertamanya adalah a good example. Pada tahun 1641, dia berpendapat sebagai berikut. A. Terkadang mimpi bisa sangat realistis sehingga selama mimpi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Yang B. Jika Anda tidak dapat membedakan terjadi dari bermimpi, maka itu adalah kemungkinan Anda sedang bermimpi sekarang. Yang C. Jika Anda tidak dapat menghilangkan kemungkinan bahwa Anda sedang bermimpi sekarang, maka Anda tidak tahu bahwa Anda tidak sedang bermimpi sekarang. Karena itu, Anda tidak tahu Anda tidak sedang bermimpi sekarang. Contoh lain dari argumen determination yang kuat yang kita telah bahas termasuk argumen Hume terhadap yang diperlukan hubungan antara hal-hal yang kita sebut dengan sebab akibat dan Descartes iblis jahat atau otak dalam tong, argumen melawan pengetahuan kita dari dunia luar.
Dalam setiap kasus dikatakan bahwa semua bukti yang bisa kita miliki tidak cukup untuk mengesampingkan alternatif hipotesis, dan kemudian kita tidak dapat mengetahui hal yang kita sendiri ketahui. Jika kita tidak dapat mengetahui bahwa hipotesis alternatif ini adalah salah. Satu, kami pikir kami tahu P. Ada koneksi atau koneksi yang diperlukan dunia luar yang saya lihat di sekitar saya ada. Dua, jika kita tahu P, maka kita harus tahu bahwa Q tidak perlu koneksi atau saya adalah otak dalam tong adalah salah karena P menyiratkan bahwa Q salah. Yang ketiga, kita tidak tahu Q salah. Oleh karena itu, kita sama sekali tidak tahu P. Oleh karena itu, skeptisisme tentang beberapa keyakinan dapat dimotivasi dengan menemukan hipotesis saingan yang memprediksi bahwa semuanya akan tampak sama. Dia mudah untuk memikirkan hipotesis lain agar sesuai dengan skema ini. Misalnya, semua data yang kita miliki sekarang konsisten dengan teori bahwa dunia muncul 5 menit yang lalu, dengan semua ingatan kita dan catatan fisik masa lalu sebagai bagian darinya. Materi berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifadul Asyari Karana dengan NIM belakang 063 akan mempresentasikan mengenai The Duhem-Quine Thesis. Nah, tesis Duhem-Quine ini merupakan salah satu pernyataan yang mendukung ketidakpastian dalam ilmu pengetahuan. Sebenarnya, tesis ini tidak diciptakan oleh dua orang secara bersamaan dalam satu waktu. Nah, tesis Duhem-Quine ini juga disebut juga masalah Duhem-Quine. Setelah Pierre Duhem dan Willard van Orman Quine, bahwa dalam sains tidak mungkin mengaji hipotesis ilmiah secara eksperimental dalam isolasi, karena pengujian empiris hipotesis memerlukan satu atau juga lebih asumsi latar belakang, atau disebut juga asumsi tambahan atau hipotesis tambahan. Tesis ini mengatakan bahwa pemalsuan ilmiah yang jelas tidak mungkin dilakukan. Dalam beberapa dekade terakhir, serangkaian asumsi terkait yang mendukung tesis kadang-kadang juga disebut kumpulan hipotesis. Untuk substansi tesis, tesis Duhem-Quine ini berpendapat tidak ada hipotesis ilmiah yang sendirinya mampu membuat prediksi. Nah, sebaliknya, menurutnya prediksi dari hipotesis biasanya memerlukan asumsi latar belakang, bahwa beberapa hipotesis lain benar, bahwa eksperimen bekerja seperti yang diprediksi, atau bahwa teori ilmiah sebelumnya akurat. Misal, sebagai bukti yang menentang gagasan bahwa bumi bergerak, beberapa orang keberatan bahwa burung tidak terlempar ke langit setiap kali mereka melepaskan cabang pohon. Teori fisika dan astronomi selanjutnya, seperti mekanika klasik dan relativistik, dapat menjelaskan pengamatan semacam itu tanpa menempatkan bumi yang tetap. Dan pada waktunya, mereka menggantikan hipotesis bentuk bumi statis dan kondisi awal. Meskipun kumpulan hipotesis secara keseluruhan dapat diuji terhadap dunia empiris dan dipalsukan jika gagal tes, tesis Duhem-Quine ini mengatakan tidak mungkin untuk mengisolasi satu hipotesis dalam kumpulan. Salah satu solusi untuk dilema yang dihadapi para ilmuwan adalah ketika kita memiliki alasan rasional untuk menerima asumsi latar belakang sebagai benar. Misal, teori ilmiah, penjelas bersama dengan bukti pendukungnya masing-masing. Kita akan memiliki alasan rasional, walaupun tidak meyakinkan, untuk berpikir bahwa teori yang sedang diuji mungkin salah dalam setidaknya satu hal jika uji empiris gagal. Argumen undetermination untuk teori ilmiah. Bentuk kuat dari argumen undetermination untuk teori ilmiah ada sebagai berikut. Pertama, untuk setiap teori terdapat jumlah tak terhingga dari kekuatan teori saingan yang setara secara empiris, tapi tidak kompatibel. Nah, jika dua teori sangat ekivalen secara empiris, maka mereka adalah terbukti setara.
Tidak ada bukti yang dapat mendukung teori unik. Lebih dari itu, saingan kuat secara empiris setara dan teori pilihan ada ke depan secara radikal undeterminate. Argumen ini jelas valid jika kita berasumsi bahwa pilihan teori harus berdasarkan bukti. Berikut ini berbagai strategi untuk menghindari kesimpulan skeptis dari argumen ini yang akan dinilai. Di sini ada response to the strong undetermination argument. Yang pertama, tesis kesetaraan empiris yang kuat. Yang di atas tidak koheren. Yang kedua, tesis kesetaraan empiris yang kuat adalah salah. Yang ketiga, kesetaraan empiris tidak menyiratkan kesetaraan bukti. Yang kedua, salah. Yang keempat, pilihan teori undeterminate. Yang ketiga, benar. Nah, di sini ada tiga teorinya, yaitu reduksionisme, sifat tradisional, dan juga anti-realisme. Di sini ada reduksionisme. Reduksionisme diartikan sebagai suatu pendekatan untuk memahami sifat dasar hal-hal yang kompleks dengan menyederhanakannya ke dalam interaksi dari bagian-bagiannya. Atau juga membuat suatu hal menjadi lebih sederhana atau lebih mendasar, atau juga suatu posisi, yaitu filsafat filosofis bahwa sistem yang kompleks tak lain hanyalah penggabungan komponen-komponennya. Dan suatu pernyataan tersebut dapat direduksi menjadi pernyataan dari unsur perseorangan. Hal ini dapat dikatakan sebagai objek, fenomena, penjelasan, teori, dan pengertian. Contoh paling awal dari klaim reduksionis adalah klaim filsuf Yunani kuno Thales bahwa segala sesuatu adalah air. Setidaknya pada satu interpretasi, Thales mengklaim bahwa semua entitas yang membentuk alam semesta pada dasarnya terdiri dari air, dan semua kebenaran tentang alam semesta dengan demikian pada akhirnya didasarkan pada kebenaran tentang pengaturan air. Konvensionalisme. Konvensionalisme itu suatu paham yang mendasar keputusan pada kesepakatan bersama. Tidak jarang yang konvensional berlawanan dengan yang natural ataupun real, ataupun bisa disebut juga asli. Nah, konvensionalisme ini yang konsisten mengarah ke idealisme subjektif, karena ia menyiratkan negasi terhadap isi objektif diri pengetahuan teoretis ilmiah. Prinsip-prinsip teoretis dan konvensionalisme diuraikan oleh Poincare. Meskipun demikian, ia berupaya dalam mempertahankan nilai objektif dari teori ilmiah. Nah, yang terakhir ada antirealisme. Antirealisme atau juga disebut dengan non-realisme adalah kepercayaan dalam teologi Kristen yang menyatakan bahwa Tuhan bukanlah istilah yang merujuk para makhluk yang mungkin ada ataupun tidak. Para anti-realis ini memperlakukan bahasa religius tentang Tuhan sebagai ekspresi sikap. Contohnya, mengaku percaya kepada Tuhan harus dipahami sebagai mengaku mempraktikkan belas kasih, daripada membuat klaim proporsional tentang realitas. Dalam anti-realisme ini, kebenaran sebuah pernyataan bertumpu pada kemampuan pembuktiannya melalui mekanisme logika internal seperti prinsip konteks atau juga logika intuisionistik yang bertentangan langsung dengan gagasan realis bahwa kebenaran sebuah pernyataan terletak pada korespondensinya dengan eksternal. Independen realitas. Dalam anti-realisme ini, realitas eksternal ini bersifat hipotetis dan tidak diasumsikan. Demikian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konstruktif empiricism. Empirisme konstruktif Van Fraassen memicu debat tentang realisme ilmiah. Van Fraassen mengakui komponen-komponen semantik dan metafisikal dari realisme ilmiah, namun menolak komponen epistemiknya.
Van Fraassen mendefinisikan realisme ilmiah sebagai science aims to give us in its theories a literally true story of what the world is like. An acceptance of a scientific theory involves the belief of that it is true. Empirisme konstruktif menurutnya adalah science aims to give us the theories which are empirically adequate. An acceptance of a theory involves as belief only that it is empirically adequate. Bentahan terhadap empirisme konstruktif. Perbedaan antara yang dapat diamati dan tidak dapat diamati tidak jelas dan kedua domain tersebut terus-menerus satu sama lain. Selain itu, garis antara kedua domain tersebut berubah dengan waktu dan adalah suatu artefak kecelakaan fisiologi dan teknologi manusia. Oleh karena itu, didebatkan bahwa empirisme konstruktif memberikan signifikansi ontologis pada perbedaan yang sewenang-wenang. Kedua, Van Fraassen menolak proyek positivis yang mencoba memberikan a priori istilah demarkasi yang merujuk pada yang dapat diamati dari yang merujuk pada yang tidak dapat diamati, dan menerima a. semua bahasa secara teori sampai batas tertentu, b. bahkan dunia yang dapat diamati dijelaskan dengan menggunakan istilah yang diduga merujuk pada yang tidak dapat diamati. Dan C. Penerimaan teori melibatkan komitmen untuk menafsirkan dan berbicara tentang dunia dalam istilahnya. Kritikus berpendapat bahwa ini membuat posisi Van Fraassen tidak koheren. Yang ketiga, kurangnya penentuan teori dengan bukti adalah satu-satunya argumen positif untuk mengadopsi empirisme konstruktif daripada realisme ilmiah. Tetapi, semua data yang kita miliki saat ini kurang menentukan teori mana yang memadai secara empiris. Masalah induksi. Sama seperti mereka yang tidak menentukan teori mana yang benar, dan empirisme konstruktif juga rentan terhadap skeptisisme seperti halnya realisme ilmiah. Ini diambil untuk menyeratkan bahwa advokasi empirisme konstruktif Van Fraassen adalah ekspresi dari skeptisisme selektif yang sewenang-wenang. Observable and unobservable. Keberatan realis pertama dan paling mendasar terhadap empirisme konstruktif adalah bahwa tidak ada garis bermakna yang dapat ditarik antara yang dapat diamati dan yang tidak dapat diamati. Dan yang kedua adalah bahwa bahkan jika demarkasi seperti itu mungkin, tidak ada alasan untuk berpikir bahwa ia memiliki signifikansi ontologis atau epistemologis. Intuisi realis bahwa tidak ada yang istimewa tentang entitas yang tidak dapat diamati yang mencegah mereka ada atau kita mengetahui tentang keberadaan mereka dikemukakan dengan baik oleh Grover Maxwell yang berpendapat bahwa ada kontinum antara melihat secara normal, melihat melalui jendela, melihat dengan teropong, melihat dengan mikroskop, dan seterusnya. Sehingga kita bahkan tidak dapat menarik garis antara yang dapat diamati dan yang tidak dapat diamati secara sewenang-wenang. Oleh karena itu, ia berkata, the drawing of the observational theoretical line at any given point is an accident and a function of our physiological makeup. Our current state of knowledge and the instruments we happen to have available, and therefore it has no ontological status whatsoever. Menurut Van Fraassen, dapat diamati harus dipahami sebagai dapat diamati oleh kita. X is observable if there are circumstances which are such that if X is present to us under those circumstances, then we observe it. Kita mungkin bertanya siapa kita yang relevan, apakah itu termasuk kita yang buta atau buta sebagian? Jika demikian, bagaimana hal-hal dapat diamati dengan jelas atau tidak? Tanggapan Van Fraassen adalah bahwa kita mengacu kepada komunitas episteme kita. Dan ini termasuk yang terlihat sebagian dan elang yang dapat melihat bintang redup yang kebanyakan dari kita tidak bisa lihat. Apa yang dapat dan tidak dapat kita amati adalah konsekuensi dari fakta bahwa the human organism is, from the point of view of physics, a certain kind of measuring apparatus. As such, it has certain inherent limitations, which will be described in detail in the final physics and biology. It is these limitations to which the able and observable refers our limitations qua human beings. Acceptance and belief. Van Fraassen berpikir bahwa perbedaan antara apa yang dapat diamati dan apa yang tidak harus ditarik dengan pertimbangan tentang apa yang dikatakan teori ilmiah terbaik kita tentang entitas yang mereka gambarkan dan tentang konstitusi kita sebagai pengamat. Sangat penting untuk akun Van Fraassen tentang sains bahwa penerimaan teori tidak hanya melibatkan kepercayaan pada kecukupan empirisnya, tetapi juga a commitment to the further confutation of the new phenomena within the framework of the theory, commitment to a research program,
and a wager that all relevant phenomena can be accounted for without giving up the theory. Van Fraassen dengan senang hati mengakui kepada kaum realis bahwa kita seringkali harus menggunakan bahasa sains untuk menggambarkan dunia dan bahwa bahasa ini sepenuhnya syarat teori. Misalnya, kita tidak dapat melakukan tanpa membicarakan oven microwave dan penerima VHF. Selain itu, ia mengakui bahwa untuk banyak tujuan biasa maupun ilmiah, perlu untuk membenamkan diri dalam dunia yang dijelaskan oleh teori-teori. Oleh karena itu, Van Fraassen menjelaskan aspek-aspek praktik sains ini, namun dia berpendapat bahwa ini hanya memberikan dukungan pragmatis untuk komitmen teoritis teori, dan bahwa menggunakan bahasa dan deskripsi teoritis tidak konsisten dengan menahan kepercayaan pada kebenaran teori. Suatu argumen yang mungkin menantang empirisme konstruktif adalah untuk membantah bahwa ada sesuatu yang lebih dari realisme daripada menerima pencelupan dalam gambaran dunia sains. Realis berpendapat bahwa empirisme konstruktif tergantung pada perbedaan substansif antara penerimaan dan kepercayaan yang sama sekali tidak tersedia. Paul Horwich berpendapat bahwa perbedaan antara kepercayaan pada kebenaran teori ilmiah dan sikap epistemik yang dianggap lebih lemah, seperti yang direkomendasikan oleh Van Fraassen atau oleh para instrumentalis, tidak koheren. Menurut Horwich, believing a theory is nothing over and above the mental state responsible for using it. Horwich berpendapat bahwa jika seseorang accept suatu teori, maka ia otomatis juga percaya terhadap teori tersebut. Namun ini dapat mudah dibantah karena banyak sekali ilmuwan yang menggunakan berbagai teori sains walaupun mereka tidak percaya bahwa teori tersebut adalah benar. Salah satu contohnya adalah teori Newton yang banyak sekali dipakai dan diterima oleh ilmuwan-ilmuwan di seluruh dunia, namun tidak semua ilmuwan yang memakai teori Newton tersebut percaya bahwa teori itu benar. Selective skepticism. Empirisme konstruktif tidak sama dengan skeptisisme kasar. Van Fraassen berhutang pada kita tentang bagaimana dapat memiliki pengetahuan induktif sama sekali dalam menghadapi underdetermination. Lagi pula, mengapa kita harus percaya bahwa beberapa teori T secara empiris memadai daripada hanya memadai secara empiris sampai minggu depan atau ketika kita mencari tetapi tidak sebaliknya. Kaum empiris konstruktif menghadapi masalah underdetermination juga, tapi tidak dapat menggunakan kekuatan menjelas untuk menyelesaikannya. Apakah pertimbangan penjelasan dan kesimpulan untuk penjelasan terbaik cukup untuk menyangkal empirisme konstruktif dan membangun realisme adalah subjek dari bab berikutnya. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang underdetermination. Kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.